Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan masih diberikan kekuatan hingga pada saat ini. Tidak terasa kita sudah masuk pada penghujung bulan April ini, tapi kita masih bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh menikmati hari-hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang terutama adalah Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan supaya kita semakin hari semakin boleh bersyukur di hadapan Tuhan, semakin hari semakin boleh menikmati berkat dan anugerah kebaikan Tuhan dalam tiap-tiap hari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi saudara yang masih belum subscribe di channel ini atau di like channel ini, kami mohon supaya saudara dapat juga mensubscribe di channel ini supaya channel ini juga semakin hari boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bagian channel YouTube ini supaya ada pemberitahuan atau channel-channel yang juga bisa memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali akan masuk pada jelajah Alkitab. Jelajah Alkitab pada pagi hari ini akan masuk ke serinya yang ke-315. Sebelum kita masuk ke dalam jelajah Alkitab, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Yohanesnya pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-36. Pada ayat yang ke-22 dengan judul perikop yang ada di atas, kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ayat yang 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ayat 24. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara, maka timbullah perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga." Ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarkannya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya ulangi lagi, pada ayat yang ke-36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak atau Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah
tetap ada di atasnya. Saudara kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita saat ini akan masuk pada jelajah Alkitab. Kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberkati, sehingga jelajah Alkitab ini juga boleh memberkati kita semuanya, dan kita semakin hari juga boleh mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan di dalam firman-Nya. Jelajah Alkitab pada pagi hari ini masuk pada seri yang ke-315 yang diambil dari Yohanes 3 ayat 22 sampai yang ke-36. Yohanes Pembaptis tidak hanya membaptis di Sungai Yordan, tetapi juga di Ainon dekat Salim. Artinya bahwa pembaptisan bisa terjadi di mana saja, di mana ada air, dan tidak harus di Sungai Yordan. Pembaptisan air adalah tanda fisik seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, serta mau dan siap untuk menjadi muridnya. Demikian juga para murid Yesus juga membaptis. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sebenarnya tidak membaptis. Itu bisa kita lihat di Yohanes 4 ayat yang kedua. Tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa baptisan yang sah adalah baptisan yang dilakukan harus di Sungai Yordan. Memang ada yang mengatakan demikian, tetapi itu tentu tidak sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Pada waktu itu muncul perselisihan antara murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Akan baik jika perselisihan diselesaikan dengan adu argumentasi, adu pendapat, dan itu bukan adu otot ataupun adu fisik. Adu pendapat atau adu argumentasi pun harus diatur dengan sedemikian rupa, dengan teratur dan dengan adil. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perdebatan yang tidak ada dasarnya. Secara positif, perbedaan pendapat bisa menajamkan pengetahuan dan juga bisa saling belajar dan memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Dari perbedaan pendapat itu, jika dikelola dengan baik, akan muncul pendapat yang lebih mendasar, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan bersama. Yohanes Pembaptis sendiri adalah seorang yang melayani Tuhan dengan tulus. Yohanes mengakui bahwa dirinya bukan Mesias, tetapi dia diutus untuk mendahului Sang Mesias. Yohanes Pembaptis memposisikan diri sebagai teman dari mempelai laki-laki. Siapakah mempelai laki-laki? Dan mempelai laki-laki itu adalah Yesus Kristus. Mempelai laki-laki itu adalah Yesus Kristus, sedangkan mempelai perempuan adalah jemaat Tuhan yang sedang dibangunnya melalui para murid dan juga para rasul. Yohanes Pembaptis berkata bahwa Yesus harus semakin besar, tetapi dia harus semakin kecil. Yohanes Pembaptis mengakui bahwa dia datang dari bumi, sedangkan dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang dari sorga. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yohanes memberi kesaksian yang jujur dan terang-terangan mengenai Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Meskipun banyak orang Yahudi yang tidak percaya dengan kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes, tetapi Yohanes tetap memberitakan kabar baik itu. Yesus Kristus disaksikan oleh Yohanes sebagai yang datang dari sorga. Yesus berada di atas semuanya. Siapa yang menerima kesaksian Yesus Kristus, maka ia percaya bahwa Yesus itu benar, dan Yesus adalah Mesias, serta Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan, yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu bisa kita telusuri satu persatu. Yohanes Pembaptis sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dia memberikan kesaksian yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi,
Seharusnya orang Yahudi menerima kesaksian ini. Memang pada saat itu orang-orang Yahudi yang percaya dan kemudian dibaptis. Tetapi para pemuka agama Yahudi sangat sedikit yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka orang Yahudi dihitung menolak Sang Mesias dan Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi itu. Mereka tidak bisa menikmati kerajaan Daud atau kerajaan 1000 tahun, karena di dalam kerajaan 1000 tahun itulah Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja. Karena mereka tidak percaya, maka murka Tuhanlah yang terjadi atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah saudara sebagai orang percaya? Apakah saudara sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah saudara memberitakan Injil Tuhan, kabar kebaikan, keselamatan bagi banyak orang? Mari, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran, mencintai dan keselamatan, maka pergunakanlah waktu untuk terus memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan memberkati kita semuanya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali pada seri berikutnya dalam Jelajah Alkitab kali ini.